bawalah kami selalu taat kepadamu, seperti seorang hamba kepada tuannya. Ajarkan kami taat untuk beribadah, sebagaimana Engkau yang memanggil kami. Bapa di surga, baik kami ibadah secara online maupun secara offline, kami boleh ibadah yang berkenan dan menyenangkan Tuhan. Hati yang tertuju kepada Tuhan, Bapa, nyatakanlah berkat-Mu. Ketika saat ini kami merindukan akan pengajaran-Mu, merindukan akan teguran-Mu, mendapatkan akan satu kekuatan yang baru. Bapa, jauhkan daripada yang jahat, dari kuasa-kuasa yang jahat yang mengganggu kami beribadah, baik secara offline maupun secara online. Hamba percaya Engkau Allah yang berkuasa, Kau mampu mengatasi semuanya itu. Engkau akan membentuk kami hari ini melalui kebenaran-Mu. Kami serahkan waktu ini, kami serahkan hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua katakan amin. Selamat pagi sidang jemaat semua. Ya, selamat pagi jemaat yang online dan offline. Baik saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh mengakhiri bulan Februari. Baik, kita akan tetap masuk dalam bulan ibadah. Kita baca 2 Tawari 33. 2 Tawari 33 ayat 10 sampai 17. Kita baca sini bergantian 2 Tawari 33 10 sampai 17. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasya, Raja Manasya dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasya dengan mereka, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri dia di hadapan Allah nenek moyangnya. Dan berdoa kepadanya, maka telah melakukan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memberikan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasya mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud, ia di sebelah Baal-Gihon di lembah, sampai dekat pintu gerbang ikan mengelilingi Ofel. Tembok itu dibuatnya sangat tinggi. Ia menempatkan juga panglima-panglima perang di tiap kota kubu di Yudea. Ia mendapatkan alat-alat asli dan berhala dari Tuhan, juga segala mesbah yang didirikannya di atas gunung rumah Tuhan dan dari Yerusalem, dan membuangnya keluar kota. Ia menegakkan kembali mesbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya, menyuruhkan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Walaupun demikian, rakyat masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, tetapi hanya kepada Tuhan Allah mereka. Kita lihat Ibrani 12:28. Ibrani 12:28. Kita baca bersama-sama Ibrani 12:28. 1, 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi
cara kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah ibadah sebagai wujud rasa syukur. Kita sudah mengetahui bahwa ibadah itu adalah desain Allah, ciptaan Allah atau buatan Allah untuk umatnya. Ketika Allah sudah membuat desain seperti itu, Allah memanggil umatnya untuk beribadah. Sekali lagi, ini hal yang sangat penting, important. Akhirnya karena itu begitu penting, sehingga menetapkan, sehingga berkata, jika engkau beribadah kepadaku, engkau itu mengasihi aku. Jika engkau tidak beribadah kepadaku, engkau itu membenci aku. Kemarin kita sudah melihat hal itu. Oleh sebab itu artinya, jangan tinggalkan ibadah, karena itu desain Allah, itu panggilan Allah, itu sebagai wujud kita kasih kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sisi lain ibadah juga sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Dia. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, rasa bersyukur adalah suatu kewajiban bagi setiap anak-anak Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, 1 Tesalonika 5:18, di sana dikatakan, saudara, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mana ini? Saya kata 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucaplah syukur dalam segala hal, itulah yang dikehendaki Tuhan terhadap kita. Mengucap syukur adalah suatu hukum yang wajib. Akhirnya diberikan suatu perintah, ucapkanlah syukur. Mengucap syukurlah adalah suatu perintah. Mengucap syukurlah dalam hal apa? Segala hal. Dalam keadaan apa? Segala keadaan. Apa saja. Jadi mengucap syukur itu adalah gaya hidup orang Kristen. Artinya dalam kehidupan orang Kristen harus selalu dan selalu bersyukur kepada Tuhan di dalam keadaan apapun, di dalam segala situasi apapun juga, termasuk di dalam ibadah. Mungkin saudara bertanya, Pak Pendeta, apa hubungannya ibadah dan bersyukur? Apakah kita beribadah itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Dia? Mari kita lihat dua hal ini yang mempunyai hubungan yang satu dengan yang lain begitu erat. Di dalam dalam dua Tawari yang sudah kita baca, kita kembali lagi 2 Tawari 33:10-17, di sana dikatakan apa? Waktu itu Raja Manase pada usia yang 12 tahun, ya, ketika menjadi raja, dia tidak mengindahkan Tuhan. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, membuat penyembah-penyembah berhala, menyembah Baal, menyembah materi, menyembah benda-benda yang ada di bumi ini
yang ada di bumi ini. Dikatakan dalam ayat 3, 2 Tawarik 33, di sana dia dikatakan mereka menyembah, mereka sujud kepada materi-materi itu. Padahal sudah tahu dia, Raja Manase sudah mengetahui tentang hal-hal itu yang dikatakan Musa di dalam Keluaran, tidak boleh menyembah materi-materi. Ketika kau menyembah materi itu, benda-benda yang ada di bumi ini, kau sujud kepadanya, itu artinya engkau membenci aku. Mereka semua sudah tahu. Tetapi itu dilakukan oleh Raja Manase. Di dalam ayat 9 dikatakan Manase itu orang yang jahat di antara raja-raja, betul? Melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang digunakan Tuhan dari depan orang Israel. Mengerikan. Apakah karena dia berusia 12 tahun? Ya mungkin saja. Semena-mena dan sebagainya. Ayat 11, ketika melakukan semuanya itu, menyembah materi, jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membiarkan Raja Manase dan orang-orang Israel pada waktu itu ditangkap oleh Raja Aram dan dibuang ke dalam bangsa Babilonia. Kalau kita melihat lagi ayat 5, kejahatannya apa? Sampai Allah membiarkan Raja Manase dan bangsa Israel seperti itu. Ayat 5, mereka mempersembahkan anak-anak di dalam api. Betul? Di ayat mana ini? Ayat 15 kalau nggak salah, 15 ya. Dia mempersembahkan anak di dalam api, itu ayat 5 kalau nggak salah dia. Kemudian mengadakan ramal, telaah, sihir, panggil Allah, dan meramal-ramal. Ada di situ. Itu Allah sangat benci dengan tindakan seperti itu. Ada? Ayat berapa? Ayat 6. Saudara, ya kembali lagi, kita punya satu prinsip bahwa ketika Allah sudah mendesain suatu ibadah, memanggil orang-orang umatnya untuk beribadah hanya kepadaku. Jangan ada ilah-ilah lain. Jangan sujud kepada ilah-ilah, kepada materi-materi. Itu sangat aku benci. Ketika engkau melakukan itu, maka disitulah aku membiarkan engkau di dalam kebinasaan, di dalam kehancuran. Nah, Tuhan membiarkan Raja Manase dan bangsa Israel dalam kehancuran, dalam kecengkraman daripada Raja Asyur yang begitu mengerikan. Kalau kita baca, Raja Asyur begitu sadis terhadap orang-orang yang dijajah. Mungkin lebih jahat daripada bangsa Belanda yang menjajah bangsa Indonesia. Allah biarkan sampai engkau bertobat, sampai engkau kembali kepadaku. Akhirnya apa, saudara? Ayat 12, bertobat. Ya kan? Dalam keadaan terdesak ini ia berusaha menggunakan hati Tuhan, datang kepada Tuhan. Ia sangat merendahkan diri, bertobat di hadapan Tuhan. Ya, puji Tuhan kalau ada orang tiba seperti ini. Tidak pernah ibadah, Tuhan pukul
baru sadar. Kalau Tuhan tidak pernah pukul atau biarkan, dan sadar-sadar mungkin. Tentu kita tidak mau seperti itu, bukan? Sudah dipukul baru sadar. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau diberitahu saja belum tentu mau dengar. Janganlah beribadah kepada benda-benda, nggak mau dengar. Tapi kalau sudah dipukul baru mau dengar, dibiarkan baru mau dengar. Itu memang tabiat daripada manusia. Tolong sampai di off dulu, kecuali buka ayat ya. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang ke-15. Maka ia menjauhi apa? Ilah-ilah dan berhala itu. Ia menjauhkan Allah asing dan berhala dari rumah Tuhan. Memang Tuhan tidak suka ada berhala di dalam rumah Tuhan. Allah tidak suka handphone itu menjadi berhala bagimu untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat 16. Dia mendirikan apa? Kembali menegakkan mesbah, mempersembahkan korban keselamatan dan korban suci. Kembali membangun, menegakkan kembali akan mesbah Tuhan sebagai kita datang kepada Tuhan. Dan yang dikasih Tuhan, mendirikan mesbah untuk apa? Ibadah. Mendirikan mesbah untuk apa? Sebagai untuk memberikan korban keselamatan, sebagai membawa syukur kita kepada Tuhan. Nah, ini penting. Tentu sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Raja Malaysia ini berkenan kepada Tuhan. Memang itu adalah panggilan Tuhan, supaya orang-orang bisa kembali kepada Tuhan. Pasti berkenan. Saudara yang dulu tidak pernah ibadah dan tidak pernah ibadah, dan ketika tidak pernah ibadah, disitulah engkau tidak pernah memberikan syukur kepada Dia. Itu tentu Tuhan tidak berkenan. Kalau kita datang dan ibadah, membawa syukur kita kepada Tuhan, membawa korban keselamatan kita kepada Tuhan, maka itulah yang berkenan kepada Tuhan. Bangsa Israel kembali beribadah kepada Tuhan Allah Yahweh, Allah yang hidup. Kita bersyukur hari ini kita boleh menyembah kepada Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Di mana Raja Malaysia dan bangsa Israel boleh beribadah sebagai rasa syukur. Mereka bawa korban persembahan keselamatan, membawa korban akan atas pemulihan, membawa korban atas kembalinya sukacita yang diberikan Tuhan kepada mereka, sebagai membawa korban syukur itu. Luar biasa, bukan? Inilah yang diajarkan Tuhan kepada bangsa Israel, kepada kita di dalam perjanjian lama. Kita beribadah sebagai sudah membawa syukur kita kepada Dia. Jadi ibadah itu adalah supaya umat Allah membawa korban syukur kepada Tuhan lewat puji-pujian, lewat ibadah, lewat doa kita. Dan ketika kita mendengar firman Tuhan, itu pun sebagai rasa syukur kita menghormati Allah berbicara kepada kita. Itu dalam perjanjian lama.
Sekarang kita lihat di dalam perjanjian baru, ya kan? Yang sudah kita perhatikan Ibrani 12 ayat 28 itu. Di sana di Ibrani 12:28 dikatakan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus, dengan hormat dan takut. Saudara, kembali lagi, ada dua bagian yang sangat erat, yang berrelasi satu dengan yang lain, yaitu ibadah dan bersyukur. Saudara, dikatakan begini, kenapa kita bersyukur dalam ibadah itu? Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dikatakan, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, mari kita mengucap syukur dan lalu beribadah kepada Allah. Baik, saudara, ini hal yang penting. Kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Maksudnya apa? Ayat 24, ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus, kita tahu Yesus Kristus itu berkuasa yang menggoncangkan bumi. Tuhan Yesus berkata lagi, bukan hanya bumi yang kugoncangkan, tetapi langit pun kugoncangkan. Jadi seluruh alam semesta ini Tuhan Yesus sudah pernah menggoncangkannya, yaitu di dalam kematian, saat kematian bumi bergoncang dan tidak pernah seperti itu. Batu-batu yang terbuat, batu-batu yang besar bisa pecah dan belah dua. Selama 3 jam gelap gulita tidak pernah terjadi di dalam dunia. Itu Tuhan Yesus kerjakan. Ketika kebangkitannya, iblis telah dikalahkan. Iblis berkata, manusia mati dan tidak akan hidup. Tetapi ketika Yesus bangkit, itulah kebangkitan yang pertama bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Sebagai kebangkitan pertama, dan itu sudah mengalahkan kuasa iblis dan dosa. Saudara, iblis tidak bisa mengalahkan Yesus Kristus. Alam tidak bisa mengalahkan Tuhan Yesus Kristus. Manusia tidak bisa menggoyahkan akan alam ini. Seperti itu. Hanya Tuhan Yesus yang mampu. Ketika Yesus mati saat itu, manusia semua ketakutannya luar biasa. Saudara, apa artinya? Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita tahu kerajaan yang didirikan oleh Tuhan Yesus itu kerajaan yang tidak mungkin digoyahkan oleh iblis, oleh dunia, oleh manusia, oleh alam. Kalau kita sudah ada percaya pada Tuhan Yesus, kita masuk dalam kerajaannya, maka kita tidak akan tergoyahkan oleh siapapun. Amin. Dan suaranya kecil sekali. Kalian bersyukur bisa percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa kalian bersama dengan Tuhan Yesus, kerajaan kalian secara pribadi tidak akan tergoyahkan. Oleh sebab itu iblis tidak pernah menyentuh jiwamu. Mungkin menyentuh tubuhmu iya, tapi jiwamu tidak pernah disentuh. Keselamatanmu tidak bisa disentuh oleh iblis. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu, karena kita sudah mendapatkan kerajaan yang tak tergoyahkan itu,
bersyukur. Di dalam ibadah kita bersyukur pada Tuhan. Aku bersyukur aku diselamatkan. Aku bersyukur aku mendapat kerajaan tak tergoyahkan. Aku bersyukur aku mengalami kemenangan. Aku bersyukur aku diberikan pembebasan. Aku bersyukur pada Engkau di dalam dunia ini. Aku bersyukur Engkau begitu baik. Kita nyanyikan lagu tadi, lagu apa tadi itu? Kita nyanyikan lagu kami terima kami yang telah ditebus dengan darah kudus, mengangkat pujian. Apa artinya? Itu syukur kita. Mungkin Anda dalam mungkin Anda tidak ngerti. Tadi saya ketika menyanyi itu ucapan syukur saya Tuhan. Saya rindu itu juga ucapan syukur jemaatku kepadamu. Kami terima kuasa, kami terima kemenangan. Kami mengangkat pujian bagimu. Saudara, sekali lagi, ibadah dan ucapan syukur tidak bisa dipisahkan. Ibadah dan syukur itu sangat berelasi. Jelas, saudara, kalau kalian tidak beribadah, itu saudara tidak bersyukur kepada Dia. Misalnya begini, MD, ya kan? Calon ketua majelis kita. Sekarang misalnya Musa kasih MD makanan. Pas waktu itu makanan MD di rumah sama suami sama Cikori dan keluarga mungkin lagi terbatas. Setelah dapat, apakah MD diam? Tentu tidak kan. MD pasti telepon Musa, memberikan ucapan terima kasih. Betul? Itu etika, itu pasti. Bersyukur Musa, dia telepon. Hari ini kita memang makanan terbatas, tetapi hari ini kita dapat berkat Tuhan dari Musa, sehingga kita semua bisa makan. Sekali lagi, Musa rindu. Itu etika dan selalu ada. Ketika kita dapat sesuatu, kita memberikan respon. Jangan kalian mendapat sesuatu dari teman, walaupun di SMS, WA, tolong beri respon. Itu etika orang Kristen yang baik. Saudara, akhirnya MD memberikan respon seperti itu. Kita semua bisa makan. Saudara, coba perhatikan. Dapat makanan itu sebagai rasa syukur. Telepon Musa itu sebagai apa? Artinya apa? Telepon dapat berkat, maka aku telepon, aku datang, aku menghadap Musa. Secara langsung atau tidak langsung saya menghadap, memberikan terima kasih, rasa syukur. Aku katakan aku bisa dapat makan selama satu hari ini atau hari ini. Kalau enggak, aku berkekurangan. Kemarin saya juga menceritakan kepada seseorang, kalau tidak ada darimu, mungkin kita tidak bisa melakukan hal ini. Itu saya ungkapkan itu kemarin kepada satu orang ketika jenten di wisuda. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang harus kita lakukan. Apa yang kita dapatkan dari Tuhan, tiap hari kita dapatkan berkat dari Tuhan.
yang istimewa, dapat suatu mujizat, dapat yang luar biasa. Apakah kita tidak mengucap syukur kepada Dia? Apakah kita tidak beribadah kepada Dia sebagai tanda syukur kita kepada Dia? Saudara, saya ingin cerita. Kalian belum tahu cerita ini, tapi ada yang sudah tahu mungkin. Selama 20 tahun, tiap pagi Musa itu jam 6 atau setengah 7, kadang jam setengah 6 pagi, badannya, pinggangnya Musa ini panas, bukan sakit, panas. Sini salah, gini salah, begini salah, begini salah. Tiap hari, every day. Musa cerita. Sampai berapa waktu kemarin? 2 minggu yang lalu. Saudara, Musa kira, kita kan sudah berdoa tuh, Tuhan, kenapa ya bisa begini? Sudah opname di rumah sakit Surya 5 hari, Dokter Joe ini kenapa bisa begini? Gak ketemu obatnya. Oh, cuma diperiksa hatimu, bukan hati, empedumu infeksi saja, dikasih obat, disembuhkan, sudah sembuh, masih saja seperti itu. Sudah ke Penang, Malaysia, periksa, juga tidak sembuh. Saudara, sekali lagi Musa kira ini duri dalam daging yang Tuhan berikan kepada saya. Musa berpikir, ya itulah seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata, itulah duri dalam dagingku. Tapi Rasul Paulus terus meminta kepada Tuhan kesembuhan itu, tapi Tuhan tidak kasih sembuh. Oh, mungkinkah itu aku, Tuhan? Tapi Musa tidak pernah berhenti berseru. Musa percaya, walaupun 20 tahun Tuhan tidak menjawab, tiap hari berdoa kepada Tuhan. Maka kalau makin tidur, makin lemah badannya, kakinya makin lemah. Makin tidur, kalian tahu Musa tidur pasti di atas jam 12. Kalau sudah jam 5, jam setengah 6 itu harus bangun, rasanya memang kurang tidur. Mau ditidurin, tambah panas, tambah lemah. Every day selama 20 tahun. Ya, selalu minta kepada Tuhan. Tuhan pasti suatu saat sembuhkan. Saudara, akhirnya Musa kemarin Imlek ke Rokojambi. Ketika pengiran ke Jambi, mertua bilang ini ada orang yang pintar pijat, khusus dia ahli toto, ngerti saraf. Ya, tapi sakit tuh, bukan sakit, tidak ada masalah, pokoknya sembuh. Saudara, oke. Waktu itu langsung datang, langsung periksa ya, ya malamnya. Sama semua juga pijat. Gitu. Kamu tahu, sebelum pergi itu saya berdoa, Tuhan, ini kan jawabanmu, bayangkan. Selama 20 tahun apakah ini jawabanmu? Semua dulu pijat. Saya berdoa, Tuhan, kalau orang ini pakailah, sembuhkanlah aku. Terus berdoa. Biasa, kalau sudah sakit gitu beda doa. Giliran pijat, sakit sekali.
Sembuh mungkin tidak, tapi sakit-sakit. Musa lihat dia bikin sembuh. Musa orangnya kalau orang lihat kerja apa, saya pasti lihat. Sekali lihat saya sudah tahu. Nah setelah itu saya dipikir, oh kayaknya sama. Tapi saya pikir Tuhan, tapi penyakitnya kan beda. Setelah digigit bagian tulang belakang, bagian ginjal depan, ketat, saya bunyi gitu, ketat bunyi di bagian sininya, ketat bunyi saudara, ketat bunyi. Wah, ini mungkin enak, sakit sekali. Terus bagian belakang, dia pegang pinggang saya sama pegang kaki saya. Coba kamu pegang ya. Saya cuma elus saja. Sakit. Saya tekan di sini sakit. Sakit. Dia elusnya gaya, tekannya sama nih. Pegang sedikit, sakit. Tekan lagi, sakit. Tekan lagi, sakit lagi. Padahal tekannya sama. Wah, ini kesembuhan terjadi dalam hati saya. Oke. Hari pertama sudah, hari kedua pulangnya tanggal 12 Februari. Pak, saya mau pergi lagi. Waktu pikirnya kedua di sini sudah tidak bunyi lagi. Oh sudah baik kan di sini. Bagian belakang dikerjain lagi. Biasa tekannya 50 tekanan sudah sakit. Dikasih lagi 75. Dan tekanannya sama. Tapi tekanannya ini ditambah tambah sakit, saudara. Waduh, ditekan lagi, waduh. Kalau udah ditekan biasanya. Wah, itu dikerjain itu berkali-kali sampai saya teriak-teriak. Saudara, setelah pulang tanggal 12 sampai hari ini tidur tidak pernah panas lagi. Tidak pernah panas lagi. Saya harapkan itu terjadi terus-menerus. Itu jawaban Tuhan. Saudara, kalau itu terjadi dalam hidup kita, masa kita tidak bersyukur kepada Tuhan? Masa kita tidak beribadah kepada Tuhan? Masa kita tidak memberikan yang terbaik lagi kepada Tuhan? Dokter tuh Malaysia, tuh dokter Indonesia tidak bisa sembuhkan. Biar engkau 20 tahun, engkau lihat kuasaku, engkau melihat mujizatku, engkau melihat pertolongan, engkau melihat karyaku. Manusia tidak bisa memberikan engkau, tapi aku. 20 tahun kalau memang itu terjadi, itu ujian yang Tuhan berikan. Apakah kita bisa tetap setia kepada Dia, melayani Tuhan? 20 tahun itu sudah Tuhan, saya sudah jadi hamba Tuhan. Mesti jadi hamba tahun 97 sudah jadi hamba Tuhan, sudah 24 tahun. Apakah dengan kita tidak dijawab, lalu kita tidak bersyukur, lalu kita tidak beribadah? Salah. Usah melayani Tuhan dalam kondisi seperti itu, kalian baru tahu. Kalau saya bicara tentang soal kencing, sudah bisa ceritakan kan? Tidak usah diceritain lagi, nanti cerita lagi dari sana. Itu pun mujizat Tuhan, 5 tahun Tuhan sudah jawab. Ini 20 tahun baru Tuhan jawab. Saudara, inilah di dalam segala keadaan engkau apa? Bersyukur. Dalam segala keadaan apapun engkau beribadah. Apakah karena satu faktor ini, karena tidak ada satu solusi yang Tuhan berikan, kita tidak bersyukur, kita tidak beribadah? Oh jangan. Di sisi lain, kerajaan yang kau dapatkan di dalam Tuhan Yesus itu sudah tidak tergoncangkan. Bersyukur soal itu. Itu pun engkau dapatkan selama-lamanya. Oleh sebab itu engkau bersyukur selama-lamanya. Oleh sebab itu engkau beribadah selama-lamanya. Walaupun engkau sakit, walaupun engkau dalam masalah, walaupun, dan itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Jangan ada faktor
ini saja sehingga engkau tidak bersyukur. Keselamatan yang Tuhan berikan apa tidak bersyukur? Pertolongan yang Tuhan berikan apa tidak bersyukur? Udara yang Tuhan berikan apa tidak bersyukur? Oksigen itu Tuhan bersyukur. Kerjaan, teman hidup, anak, orang tua, apa tidak bersyukur? Sekali lagi, apa karena penyakit yang kita alami lalu kita meninggalkan Tuhan, lalu tidak bersyukur, lalu tidak beribadah? Salah besar konsep itu. Aku tidak ada uang untuk memberikan persembahan, aku tidak beribadah. Salah besar itu. Tuhan tidak melihat uangmu ketika engkau memberikan persembahan, tapi Tuhan melihat hatimu di dalam memberikan ucapan syukur ketika engkau memuji. Aku sudah ditebus, aku diberikan kuasa, aku angkat pujian, hatiku bersyukur kepada engkau. Itu yang Tuhan mau. Kalau Tuhan sudah kasih kita lebih 1 bulan 3 juta kita, tapi tidak pernah bersyukur, memberikan perpuluhan, memberikan korban syukur, ya salah lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah artinya bagi kita. Ya, biar Tuhan menolong kita, memberkati kita. Ibadah sebagai rasa syukur kita, berkat-berkat yang kita terima. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Kami sudah menerima kerajaan yang tidak tergoyahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iblis tidak bisa menggoyahkan kami, manusia tidak bisa menggoyahkan kami, penyakit tidak bisa menggoyahkan kami, alam tidak bisa menggoyahkan kami. Bapa, keselamatan pun tidak ada yang bisa diambil oleh manusia dan kuasa iblis pun. Kami bersyukur Tuhan oleh sebab itu, karena keselamatan dan kerajaan yang tidak tergoyahkan itu Engkau selalu memberikan kepada kami sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu kami tetap bersyukur dan beribadah kepadamu, walaupun di sisi lain ada kelemahan tubuh, ada kekurangan, ada masalah ekonomi, pekerjaan, teman hidup. Kami tidak pernah meninggalkan Engkau dalam bersyukur dan beribadah. Tolong ya Bapa kami sekalian, karena ibadah itulah desainmu, karena ibadah adalah panggilanmu, karena ibadah itu menandakan kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, selama 1 bulan ini kami berbicara tentang ibadah dan ibadah. Biar semuanya boleh menggugah kami, memotivasi kami untuk terus beribadah kepada Engkau. Berkati kami ya Tuhan. Jangan kami meninggalkan Engkau dalam ibadah. Jangan kami salah dalam ibadah. Terima kasih Tuhan. Berkati kami sekalian dalam nama Yesus.